Halo semuanya, ini adalah lanjutan dari wawancara gue dengan CEO dari Gila Diskom, Bapak Fandi Santoso. So, selamat mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk nih Pak ke pertanyaan seputar customer dari Gila Diskon. Iya. Nah, ini menarik sih beberapa pertanyaannya. Nih, saya menyebut orang-orang yang cari diskon ini promo hunter Pak. Bisa jadi. Okay. Nah, tapi dari sisi promo hunter sendiri Pak, biasanya gimana sih dari customer itu mendapatkan update soal promo atau diskon yang paling update gitu? Sebenarnya kita memang ada rencana pengembangan ke depan dari segi aplikasi. Kita juga bisa membantu supaya bisa lebih update, bukan hanya terupdate, tetapi dapat informasi yang terupdate dan di sekitar masing-masing kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta, ya ngapain kita dapat jalur update di Surabaya, kan nggak terlalu berguna juga. Nah, jadi nanti aplikasi kita ada pengembangan ke arah sana. Tetapi kalau sampai hari ini, cara paling bagus tuh ya Instagram, karena sebenarnya kita kan target marketnya kan milenial. Oke, millennials. Millennials itu tuh setiap hari pasti buka sosial media. Betul. Dan buka itu bukan cuma sekali, ya kan? Banyak yang bahkan bisa beberapa kali dalam satu hari. Nah, keuntungannya kita dengan kita memiliki proses yang kuat di Instagram adalah kebanyakan milenial target kita ada di Instagram. Jadi kita nggak perlu mencari mereka, tetapi kita ada di sana, di tempat di mana mereka berada gitu. Mereka sudah nongkrongnya di situ, kita ada di situ. Jadi enaknya itu. Jadi kalau misalnya kita post promo baru, ya kan akan nongol kan di feed-nya mereka, di ekspor, atau mereka di tag temennya, atau bisa juga mantengin Instagram Gila Diskon juga bisa. Oh, oke. Nah, berarti udah lumayan ini ya, bisa dibilang dari sisi customer itu pasti bisa update lah dengan cepat. Lumayan, yes. Karena ini kan dari Gila Diskon juga udah sering nih melakukan interaksi dengan komunitasnya atau customer itu, ada nggak sih Pak behavior khusus dari para promo hunter ini yang bisa dibilang unik lah, khusus cuma ada di Indonesia gitu? Karena pasti kalau ibarat kita ngomongin promo kan, wah adalah yang aneh-aneh gitu. Iya, ada sih, ada. Mungkin ada dua saya share. Yang satu adalah yang tadi saya ngomong, buat katalog promonya supermarket. Itu kan keluar Jumat. Wah, Kamis sore malam, nah itu udah banyak tuh yang DM-in kita. Min, mana nih katalognya? Kita sampai ditagihin. Maksudnya itu benar-benar dikejarin terus. Itu biasanya Kamis, ya mulai Kamis sore, Kamis malam namanya kayak gitu. Jumat pagi gitu, kalau kita belum naikin, itu lebih banyak lagi gitu yang nagihin. Terus ada juga kalau itu lebih banyak yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, terus yang mungkin kamu ngomong tadi khusus di Indonesia nih, namanya. Ya, terus terang orang kita ini kan orang Indonesia ini kita kebanyakan malas baca. Iya, betul. Ya. Ada apa yang langsung nanya gitu. Itu cukup sering ya. Kayak misalnya kita ada, misalnya nih, paket ayam goreng di KFC misalnya 5 piece, harganya 50.000 misalnya gitu. Ada masih yang nanya di komen, ini harganya berapa, Min? Itu cukup sering. Cukup sering ya. Kadang-kadang ya kita sampai kepala gatel lah gitu. Garuk-garuk ya. Iya. Ya cukup sering juga kayak gitu. Ya oke. Wah. Itu tapi jadi hiburan internal lah. Iya, pasti agak ada kekesalan. Wah, ini orang baca ya. Iya. Tapi akhirnya yang lucunya banyak user-user lain yang ngasih tahu. Baca dong. Gitu banyak juga. Oh, jadi selain udah kesel tapi ada hiburan, ada kayak bully-bulian kecil-kecilan gitu ya. Iya. Lalu dari semua promo dan diskon yang udah diposting nih oleh Gila Diskon itu, menurut Bapak atau mungkin dari data mungkin mana sih yang paling diminati? Mungkin dari bidangnya, apakah dari yang tadi kan yang ada 3 yang terbesar itu yang fashion, travel dan JSM itu. Mungkin dari ketiga itu atau mungkin ada yang lain, yang mana paling resto, F&B. Jauh sekali. Kita justru kan yang account utama kita yang NE2 itu kan kita memang simpan kebanyakan buat restonya. Jadi kalau punya resto di situ justru. Oh, oke. Jauh. Kita konten kita tuh mungkin 80-85% F&B.
Jadi ya nggak fair juga sih bandingin sama yang fashion gitu. Karena kan jumlah tokonya kan juga jauh lebih banyak. Iya benar sih. Toko baju sama toko makanan pasti jauh lebih banyak makanan. Dan makanan kan setiap hari. Baju kan belum tentu beli sesering itu. Berarti kalau dari promonya itu yang lebih sering update memang dari makanan setiap hari masih ada. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih tips and trick buat promo hunter nih? Gimana caranya biar bisa dapetin promo yang tanda kutip nih best dealnya Pak? Best deal. Oke, yang satu yang pasti pantengin Gila Diskon mau di Instagram atau aplikasi. Yang kedua bisa juga daftar jadi member JD Plus tadi. Karena enaknya tidak hanya dapat diskon, tapi bisa digabungkan lagi. Jadi itu udah pasti dijamin hemat. Kita bahkan ada jaminan uang kembali. Kalau misalnya bayar keanggotaan, terus dalam 3 bulan yang dihemat kurang dari yang nilai yang dibayar itu, bisa minta refund. Bisa minta refund, Pak? Minta refund. Kita jamin harus puas. Kalau misalnya memang nggak kepake, gara-gara di sekelilingnya nggak ada atau apa, silahkan minta refund, nggak masalah. Kita jamin pasti puas. Karena kalau yang dipakai, itu hematnya banget. Dan ini terutama kita, audiens kita cukup besar juga, porsinya mahasiswa. Ini juga bantu teman-teman mahasiswa juga, karena kan ya mahasiswa kepingin hangout sama teman-teman, tapi budgetnya kan terbatas. Nah dengan ini enaknya bisa dengan lebih murah. Oke. Nah jadi itu mungkin beberapa pertanyaan tentang seputar customer-customernya Gila Diskon yang bisa dibilang promo hunter lah. Nah sekarang mungkin dari segi ini Pak, brand-brand gitu. Ini saya penasaran Pak, ini sebenarnya promo-promo yang diposting di Gila Diskon itu apakah dari Gila Diskon sendiri atau memang ada kerjasama atau dari brand itu memang punya promo cuma ibaratnya numpang posting aja gitu Pak? Ada dua. Yang pertama yang paling besar itu sebenarnya yang promonya dari brand sendiri, numpang posting. Oh oke. Gitu, itu paling besar sebenarnya karena itu kan informasi publik ya, itu tersedia buat umum. Tetapi kalau yang tadi untuk khusus member tadi yang JD Plus, itu kontennya memang hasil kerjasama antara kita sama brand. Jadi itu khusus. Oh. Itu promo khusus yang memang cuma bisa didapatkan untuk member Gila Diskon. Makanya bisa didoublein gitu ya Pak. Betul. Meskipun nggak semua ya. Jadi nggak semua bisa digabungin, tapi sebagian besar bisa. Jadi tinggal ditanyakan aja ke teman. Berarti kan bisa dibilang untuk kondisi yang pasar saat ini yang brand-brand itu udah banyak mengeluarkan promo-promo gitu Pak. Mungkin pendapat Bapak kondisi ekosistemnya sekarang. Mungkin apakah dengan adanya promo ini membuat ekosistemnya jadi lebih kompetitif atau bagaimana gitu Pak? Lebih hidup sih yang pasti ya. Dan yang pasti sih masing-masing pemilik brand yang pasti harus kalkulasi juga. Karena kan promo kan tujuannya bukan untuk menghilangkan margin saja, tetapi ya harapannya yes marginnya berkurang, tapi secara total revenue kan naik karena jumlah customer lebih banyak. Nah itu jadi harus pinter-pinter mereka mengukur seberapa efektif promonya itu. Tetapi yang pasti sih sejauh ini kayak terutama kita semua udah lihat kan promonya di GrabFood lah, GoFood lah, terus habis itu di OVO GoPedana lah, belum yang promo asli tokonya lah gitu kan. Itu banyak banget sekarang promo. Jadi sekarang itu promo itu bahkan bisa saya bilang menjadi sebuah kebutuhan ya. Karena terutama untuk generasi millennials dan anak-anak kaum mahasiswa itu cukup besar yang waktu itu kita pernah polling sendiri user kita. Cukup banyak yang ngomong bahwa ada tidaknya promo itu menentukan mereka akan makan di sana apa enggak. Jadi itu bisa berperan sangat penting sih. Tergantung jenis produknya, tergantung jenis produk, tergantung lokasinya, tergantung harganya produknya sekitar berapa, bisa beda-beda. Tapi kira-kira itu bisa berdampak sih pasti. Untuk brand-brand yang sekarang itu mungkin memposting promonya di Gila Diskon, apakah itu kebanyakan brand-brand besar atau mungkin ada brand-brand ibaratnya indie lah yang benar-benar masih kecil juga ada? Oh kalau gitu mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana caranya untuk mungkin brand-brand yang baru ini bisa ikut terjun gitu bersama dengan Gila Diskon mempromosikan ini promo mereka gitu? Kita ada dua cara. Yang satu adalah kalau misalnya mau pingin konten mereka sendiri, promonya mereka sendiri internal, itu jatuhnya paid promote. Jadi mereka harus itu berbayar. Berbayar. Itu tinggal kontak ke tim kita sales@giladiskon.com. Itu ada di Instagram, tinggal klik email, bisa langsung ke sana, nanya ke sana. Cara yang kedua adalah dengan jadi partnernya JD Plus. Jadi dengan jadi partner JD Plus tuh merchant kita akan promosikan secara gratis. Jadi kita nggak charge,
gratis, tapi syaratnya adalah mereka harus membuat promo khusus untuk member Gila Diskon. Syaratnya itu. Untuk menjadi partner GD Plus itu gimana Pak caranya? Sebenarnya bisa sendiri. Kita ada satu dashboardnya, bisnis.giladiscount.com. Itu bisa daftar sendiri, bisa naikkan vouchernya semua sendiri. Tapi bisa juga ngobrol sama admin kita di Instagram, kita bisa bantu. Jadi harapannya memang kita membuat program ini, harapannya bisa membantu cukup banyak teman-teman UKM, terutama F&B ya, supaya mereka bisa lebih dilihat lebih banyak orang. Oke Pak, mungkin pendapat Bapak nih dari brand-brand atau mungkin UMKM yang udah pernah posting di Gila Diskon, ada nggak sih beberapa mungkin mistake yang dilakukan oleh mereka sehingga promo mereka itu malah nggak efektif gitu? Ada, harus dipastikan informasinya harus jelas, sejelas-jelasnya, meskipun kadang-kadang user nggak baca, tapi harus jelas. Dan sekarang itu juga secara foto juga harus bagus, jadi nggak bisa diremehin, nggak bisa asal kita pakai handphone asal jepret terus langsung minta itu, sayang. Karena kan terutama kalau misalnya teman-teman brand atau UKM bahkan membayar untuk periklan berbayar gitu ya, kan sayang karena udah ada biayanya, kalau nggak maksimal kan sayang. Itu, dan memang harus eksperimen, karena kita kan nggak tahu ya masing-masing brand promonya yang paling efektif kayak gimana, kan nggak ada yang tahu. Jadi harus punya pemikiran yang terbuka untuk coba. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bikin sebuah promo dan hasilnya kurang bagus, bukan berarti promonya gagal, tetapi kita harus coba promo jenis yang lain misalnya. Jadi ya itu, kalau misalnya tidak memiliki pengertian yang jelas di beberapa hal tersebut, sayangnya biasanya kadang-kadang hasil bisa kurang bagus ya. Jenis promo yang paling banyak diberikan dari brand-brand itu apa aja sih Pak, promo-promonya? Mungkin ada jenisnya selain diskon mungkin? Banyak, kita secara general ya, diskon itu pun bisa rupiah, bisa persentase. Bisa harga khusus, jadi misalnya harga aslinya 50.000 jadi tinggal 17.500 misalnya. Bisa buy one get one, buy two get three, get phone, seterusnya. Bisa juga misalnya beli barang apa dapat barang yang lainnya. Jadi misalnya ke resto up, beli ayam goreng dapat es teh, bisa juga. Atau bisa dapat voucher buat pembelian setelahnya atau apa. Kebanyakan 4 itu sih. Yang paling menjadi favorit itu yang mana Pak? Beda-beda, tergantung promonya. Jadi kayak misalnya kita ngelihat kalau restoran itu, kita ngelihat paling besar itu dampaknya kalau harga khusus. Harga khusus itu paling bagus dampaknya. Lebih bagus daripada diskon berapa persen. Itu lebih bagus. Nah, kalau misalnya untuk fashion lain lagi. Kalau fashion tuh harga khusus nggak cocok. Lebih cocok diskon berapa persen. Jadi nggak ada satu formula buat semua paling bagus misalnya diskon. Nggak ada. Mesti coba. Harus coba satu-satu gitu ya. Berarti ibaratnya kalau satu nggak berhasil, cobalah dengan promo-promo yang lain gitu. Dari Bapak sendiri ada nggak tips and trick? Kalau kita bilang buat brand terbesar sih mungkin udah udah punya pengalaman. Tapi untuk brand-brand baru, untuk UKM gitu, gimana sih caranya untuk memberikan semacam promo atau mungkin diskon yang menarik buat customer mereka gitu? Pertama sih masing-masing brand harus mengenal customer-nya siapa, ya kan. Jadi kalau misalnya customer-nya kebanyakan mahasiswa, maka pada saat promo juga mesti perhatikan harganya harus harga yang sangat, bukan bersahabat lagi, tapi sangat bersahabat sama mahasiswa, supaya memancing mereka datang. Jadi harus mengenal customer-nya siapa. Terus yang kedua, harus memiliki pemikiran terbuka, yang tadi saya ngomong, bahwa satu promo yang hasilnya kurang bagus bukan berarti promo yang gagal, tapi kita harus coba terus. Kombinasi promo itu kan nggak ada habisnya. Ya, kita bisa coba untuk produk A, coba produk B, coba produk C, bisa diganti mungkin periode waktunya, bisa diganti hanya untuk weekend saja, atau untuk hari biasa saja, atau misalnya hanya untuk makan siang aja. Terus bisa dicoba berupa diskon, bisa harga khusus, bisa buy one get one. Maksudnya variasinya itu sangat banyak. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya kita konsisten mencoba terus, suatu saat kita akan menemukan sih yang bagus, yang gimana. Tetapi tentunya yang nggak boleh dilupakan adalah produknya harus bagus, makanan harus enak, harganya juga harus cocok. Nah, tapi semuanya itu juga eksperimen. Jadi harus rajin-rajin eksperimen terus dan diukur ya. Mungkin terukurnya seperti apa gitu? Mungkin ada batasannya atau apa? Sesimpel gini, kadang-kadang banyak yang nggak kepikiran ya. Sesimpel misalnya masing-masing brand misalnya punya Instagram sendiri, atau pakai ads di Instagram atau Facebook atau Google gitu ya. Misalnya ngadain promo buy one get one. Nah, kasih persyaratan. Jadi misalnya persyaratannya
dia harus menunjukkan Instagram postnya misalnya, atau dia harus nulis sesuatu atau apa. Paling umum sih biasanya nunjukin Instagram post. Di kasir pada saat pembayaran harus catat. Jadi kita mencatat pada saat kita melakukan promosi buy one get one ini selama 1 minggu ini misalnya, kita keluarkan misalnya Rp500.000 untuk beriklan di Facebook sama Instagram. Nah, selama seminggu ini berapa transaksi yang terjadi yang balik? Nah, sesimpel kalau misalnya di bawah 500.000 kan berarti kan nggak balik modal. Berarti kalau misalnya suatu saat ada satu jenis promosi yang kita keluarkan 500.000 total biayanya, terus ternyata dapat transaksi 20 juta, kan berarti kan berhasil ya. Nah, jadi cara mengukurnya bisa sesimpel itu sih. Terus terang banyak yang belum melakukan, yaitu kita juga mau mengajak teman-teman brand, terutama F&B, karena kita sendiri juga kalau misalnya jadi partner di Gila Diskon, kita kasih dashboard juga semuanya itu gratis, berapa transaksi, dari promo yang mana, gitu. Kita juga ke arah sana. Jadi harapannya kita bisa memperlengkapi brand dengan data, bukan cuma dengan feeling. Karena memang sekarang eranya big data gitu ya. Betul. Mungkin dari Bapak ini ada nggak sih problem-problem yang sering dihadapi oleh Gila Diskon, terlebih ketika brand ini ngeluarin semacam promo gitu, ada nggak problem-problem yang sering dihadapi, mungkin seperti ternyata ketika customernya sampai nih ke outletnya ternyata promonya nggak bisa gitu, ada nggak yang kayak gitu? Pernah, jarang sih, tapi pernah. Ya itu sih lebih tanggung jawabnya di brandnya sih ya, karena kita juga setiap kali ngomong sama partner kita, sama klien kita, harus dipastikan pada saat kita naikkan sesuatu di sosial media, itu artinya udah di ranah publik, ya kan, udah jadi informasi publik. Pada saat sudah keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong promonya berlaku sampai hari Jumat, terus tiba-tiba di Kamis di tengah jalan kita berhenti untuk stop, ya jangan. Kita selalu ingatkan brand seperti itu. Pernah terjadi nggak? Pernah sih. Itu full kendalinya di sisi brandnya sih. Tapi kalau terjadi hal seperti itu, apakah ada penalti gitu mungkin? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya mereka hanya beriklan di kita kan enggak, kan yang menanggung akibatnya dalam hal ini adalah mereka sendiri kan. Karena kan komplainnya bukan komplain ke kita, komplainnya ke brandnya. Karena kita juga hampir semua misalnya kita ngepost promo dari sebuah brand gitu ya, hampir pasti kita tag brandnya juga. Oh, oke. Dan sebenarnya paling bagus dari pihak brand juga yang menjawabin komen-komen itu pihak brand sendiri, karena di sini kan kita tidak bisa mewakili brand untuk menjawab pertanyaan dari customernya mereka. Itu kita sebenarnya nggak bisa. Misalnya pertanyaannya yang mendasar berhubungan sama syarat ketentuan promonya yang sudah tertulis, orangnya nggak baca, misalnya berlaku jam berapa tertulis, terus ditanya berlaku jam berapa min, ya kita bantu jawabin. Kalau misalnya untuk hal-hal yang di luar yang sudah tertulis, itu kita sih biasanya lemparkan balik ke si pihak brandnya sendiri. Oh, berarti di Instagramnya si Gila Diskonnya juga interaksinya itu juga banyak dari brand itu yang membantu menjawab situ ya Pak? Ya, sebenarnya lebih bagus ya, karena kan customer juga ngerasa brandnya langsung turun tangan untuk langsung menjawab kan. Oh, karena dalam hal ini kita cuma tukang postnya nih, kita cuma bantu ngasih tahu ke orang, tetapi kan kontennya punyanya si brand. Nah ini Pak, saya coba membawa diri kita Ustaz ke beberapa tahun sebelumnya. Jadi kan saya ingat banget pada tahun kayak 2007 gitu, itu promo-promo itu nggak sebanyak sekarang, dan bisa dibilang sekarang itu jauh banget banyaknya gitu Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ada perubahan seperti itu Pak? Dari yang dulunya promonya jarang, bahkan bisa dibilang kalau di tahun 2007 itu promo-promo itu ibaratnya cuma buat buang barang lah gitu lah. Nah sedangkan kan sekarang barang baru pun dikasih promo. Kira-kira apa yang menyebabkan ada perubahan seperti itu Pak? Menurut saya salah satu perubahan mendasar yang terjadi ya adalah bikin promo sebenarnya gampang dari dulu. Semua restoran bisa bikin promo, tetapi caranya memberitahu promo tersebut kepada orang banyak, nah itu yang berubah. Jadi kalau dulu kebetulan keluarga saya juga backgroundnya dari restoran. Nah, jadi kalau zaman dulu cara untuk kita memberitahukan promo kita kepada orang banyak itu kebanyakan cuma ada dua. Satu, sebarin brosur. Kita tahu semua kalau misalnya dibandingkan sama sekarang, sebarin brosur itu satu, ngeprintnya aja udah mahal. Terus mesti ada orang, kalau misalnya kita bayar orang gitu kan, orang itu semuanya setumpuk dimasukin tong sampah juga kita nggak tahu. Sulit untuk mengukurnya kan. Iya betul. Dan biaya mahal. Kedua, waktu itu pakai koran, dan koran ya nggak murah. Jadi makanya mungkin waktu itu banyak orang mau melakukan promo, bisa bikin promonya kapanpun, tapi dia nggak mau mengeluarkan biayanya yang cukup tinggi pada saat itu untuk memberi, karena kan kita punya promo tapi nggak ada yang lihat kan, ya sama aja kok. Iya betul. Ya, nah jadi elemen yang untuk mengirimkan informasi promo ke orang banyaknya itu dulunya yang mahal, sekarang udah banyak channel di digital, Facebook Ads, Instagram Ads, ya kan, atau punya Facebook sendiri, Instagram sendiri,
punya website sendiri, atau misalnya pakai kita misalnya Gila Diskon, maksudnya cukup banyak variasinya dan jauh lebih secara biaya jauh lebih murah. Berarti lebih ke arah media distribusi promonya itu ya. Betul. Itu menurut saya salah satu perubahan mendasar yang terjadi juga sih. Oke Pak, jadi itu beberapa pertanyaan sih dari saya mungkin Bapak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, saya terima kasih sudah mampir di sini. Mungkin saya memberikan waktu nih untuk Bapak bisa mempromosikan sedikit tentang Gila Diskon itu. Jadi nanti para pendengar bisa tahu Gila Diskon itu bisa ditemukan di mana, gimana cara mengaksesnya gitu. Oke, thank you. Jadi kalau teman-teman mau nemuin Gila Diskon, bagi yang suka Instagraman bisa cari Gila Diskon yang N-nya 2. Nah, itu bisa dicari di situ atau ke website kita giladiskon.com atau juga bisa cari aplikasi Android kita Gila Diskon. Nah, juga jangan lupa untuk dilihat untuk jadi member GD Plus karena lumayan bisa hemat banget, bisa gabungin promo diskon plus dapat lagi cashback dari Oppo Kopedana. Oke, jadi itulah akhir wawancara gue dengan CEO Gila Diskon Bapak Fandi Santoso. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan jangan lupa juga subscribe Opsiana Podcast dengan cara klik link di bio Instagram Opsiana ya. Karena kalian akan mendapatkan info-info menarik dan juga update terbaru Opsiana Podcast langsung ke email pribadi kalian. Dan juga ada konten premium loh dari Opsiana tentang produk development. So jangan sampai ketinggalan. Well, opsi ada di tangan kalian. Dunia bisnis saat ini memiliki persaingan yang cukup kompetitif dalam menarik customer bagi bisnisnya. Dan tentunya perlu pengorbanan dari bisnis tersebut agar bisa mengeluarkan sebuah penawaran menarik bagi customer. Oleh karena itu, manfaatkanlah semua penawaran yang ada di sekitar kalian dengan bijak dan tidak merugikan orang-orang di sekitar kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.